Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang salah satu jalur pada penerimaan peserta didik baru SMA SMK Negeri Jawa Timur tahun 2021. Dan jalur yang dimaksud adalah jalur afirmasi. Sekarang tidak ada alasan bahwa seseorang tidak mau sekolah karena terkendala biaya dan merasa bahwa orang tua nanti akan kesulitan jika saya melanjutkan SMA atau SMK. Nah, kalian mungkin juga merasa bahwa aku nggak bisa masuk ke SMA atau SMK negeri karena terkendala zonasi dan lain sebagainya. Salah satu jalur yang bisa kamu manfaatkan adalah jalur afirmasi. Bagaimana jalur afirmasi ini? Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA, SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Ada tiga kriteria ya, jadi dari golongan keluarga yang tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Berapa sih kuotanya? Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini bahwa total kuota pada jalur afirmasi pada PPDB tahun 2021 adalah totalnya 15% dari kuota yang dibutuhkan di sekolah itu. Nah, dari 15% ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 7% dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian 5% adalah dari anak keluarga buruh, dan yang 3% berasal dari calon peserta didik disabilitas. Bagaimana ketentuannya? Yang pertama, pada SMA, jalur ini berdasarkan domisili di dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kamu misalnya ingin masuk di SMA jalur afirmasi, maka kamu hanya diperkenankan untuk memilih sekolah yang berada pada satu zona. Seperti di video sebelumnya bahwa zona ini adalah berdasarkan kabupaten atau kota. Jadi misalnya nih kamu adalah siswa yang berdomisili di Pasuruan, maka kamu hanya bisa memilih sekolah yang berada di Pasuruan. Atau rumahmu berada pada zona yang berbatasan, ya, misalnya rumahmu berdekatan dengan 2 kabupaten nih, ya, berada di tengah-tengah, misalnya Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro. Nah, kamu bisa memilih SMA yang berada di zona Tuban ataupun SMA yang berada pada zona Bojonegoro. Kemudian pada SMK, ketentuannya adalah kamu bisa memilih berdasarkan domisili di dalam zona dan atau di luar zona. Jadi pada SMK ini lebih luas lagi. Kamu bisa memilih sekolah dimanapun, baik di dalam zonamu ataupun di luar zona. Jadi misalnya kamu berada di Kabupaten Banyuwangi nih, kemudian kamu pengen masuk di SMK yang program keahliannya adalah Kriya misalnya. Nah, kamu bisa memilih di SMK 5 Malang. Nah, itu diperbolehkan pada jalur afirmasi. Untuk pilihan sekolahnya bagaimana? Nah, jika kamu memilih jalur afirmasi, maka pada SMK kamu hanya diperkenankan untuk memilih satu sekolah yang dituju di dalam zona ataupun di luar zona yang berbatasan. Jadi hanya bisa memilih satu SMA saja. Begitu juga dengan peserta didik SMK, ya. Di SMK juga hanya diperkenankan untuk memilih satu kompetensi keahlian atau jurusan, ya, di sekolah yang di dalam zona ataupun di luar zona. Apa yang bisa menjadi pembuktian tentang keikutsertaan kita pada program pemerintah yang dimaksud? Jadi maksudnya adalah hanya ada beberapa kriteria yang bisa dipilih atau hanya beberapa kriteria yang bisa masuk pada program afirmasi ini. Nah, program afirmasi ini nanti akan bisa dibuktikan dengan beberapa kartu yang seperti berikut ini. Yang pertama adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jika kamu memiliki KIP, maka kamu berkesempatan untuk masuk di jalur afirmasi. Yang kedua adalah KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, kamu juga memiliki kesempatan yang sama untuk masuk pada jalur afirmasi, baik SMA ataupun SMK negeri, ya. Kemudian yang ketiga adalah KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kamu bisa menanyakan kepada orang tuamu apakah orang tua selama ini pernah memiliki KKS ini. Dan yang keempat adalah PKH, Program Keluarga Harapan. Dan ini juga orang tuamu yang mengetahui apakah kamu tergolong dari penerima program Keluarga Harapan.
Dan yang kelima adalah KBPNT. Apa sih KBPNT itu? Jadi KBPNT ini adalah Kartu Bantuan Pangan Non Tunai. Ya, jadi kamu bisa menanyakan kepada orang tuamu atau kamu juga bisa menanyakan kepada perangkat di desamu dan lain sebagainya. Dia ada beberapa program pemerintah yang lainnya yang kamu mungkin bisa menanyakan kepada sekolahmu secara langsung. Apakah kartu ini atau program pemerintah yang kamu ikuti atau yang keluarga kamu dapatkan bisa untuk mendaftar jalur afirmasi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika tidak terpenuhi syarat tersebut? Jadi keluargamu berada dalam keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, tapi kamu nggak punya semua kartu itu. Nah, kamu bisa menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Jadi kamu bisa meminta langsung kepada desamu ya atau kelurahanmu. Ketentuan ini khusus untuk keluarga buruh. Bagaimana? Jika kamu berasal dari keluarga buruh, maka kamu bisa membuktikan dengan adanya bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya, serta surat tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua ataupun wali. Nah, kamu bisa menanyakan nih, jika misalnya orang tuamu adalah seorang pekerja buruh ya, kamu bisa menanyakan kepada orang tuamu, apakah orang tuamu memiliki kartu keanggotaan atau surat tanda keanggotaan asosiasi buruh ya. Jadi biasanya ada nih. Kemudian selain itu, pada kuota yang 5% tadi ya, untuk anak keluarga buruh ini wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Nah, ini jadi kamu jangan main-main ya. Jangan berusaha untuk membuat dokumen palsu sehingga kamu bisa diterima. Jangan. Karena apa? Jika nanti misalnya kamu ketahuan bahwa bukti dokumen yang kamu upload atau yang kamu kumpulkan adalah dokumen yang palsu, maka kamu bisa diproses secara hukum. Ya. Kemudian, dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga yang tidak mampu, seperti yang tadi ya, KIS, KIP, kemudian KKS, PKH, dan lain sebagainya, sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan, serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, jadi misalnya ketahuan nih keluargamu membuat dokumen palsu, maka pemerintah daerah beserta sekolah akan melakukan verifikasi langsung ke rumahmu dan menindaklanjuti hasil verifikasi. Jadi saran saya, ini tidak akan baik kalau misalnya kamu memaksakan diri untuk membuat dokumen-dokumen yang palsu. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya data ataupun kamu tidak masuk dalam kriteria ini, ya sudah, kamu masuk di jalur yang lain saja agar semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketentuan yang berikutnya adalah pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf I yang tadi ya, meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini tidak main-main karena sudah di bawah lembaga hukum ya. Jadi misalnya ada ditemukan pemalsuan, maka akan ditindak secara hukum karena ada undang-undangnya. Berikutnya nih, misalnya Anda yang sebagai penyandang disabilitas atau mungkin putra-putri Anda sebagai penyandang disabilitas, ini pada tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin penyandang disabilitas masuk pada jalur zonasi, tetapi untuk tahun ini ada kuota yang bisa dimasuki pada jalur afirmasi ini untuk penyandang disabilitas. Nah, kategori disabilitas ringan yang mempunyai hasil asesmen awal, ya, asesmen fisik atau psikologis, kemudian akademik, fungsional, sensori, dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis atau kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau SMP luar biasa.
Di mana peserta didik yang disabilitas bisa memilih sekolah, layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan layanan yang ada. Jadi tidak semua sekolah SMA atau SMK negeri dapat memilih siswa dengan penyandang disabilitas ya. Jadi yang bisa memilih adalah sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pertanyaan yang berikutnya adalah, nah kalau misalnya pendaftarnya membludak nih, ada kuota 15% totalnya. Tetapi dari 15% itu tidak terpenuhi kuotanya. Apa yang terjadi? Jika pesertanya membludak lebih dari 15%, bagaimana seleksinya? Nah, kalau misalnya pesertanya membludak lebih dari kuota yang dibutuhkan yaitu 15% tadi, maka ya penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi kembali lagi nih, kalau misalnya peserta didik yang mendaftar itu akan membludak ya di jalur afirmasi, maka seleksi yang akan dilakukan adalah berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, dan yang akan diprioritaskan adalah siswa dengan tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah. Sebaliknya, kalau misalnya tidak terpenuhi kuotanya bagaimana nih? Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi ini akan dimasukkan ke dalam jalur zonasi untuk jenjang SMK, SMA, dan dimasukkan kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Nah, misalnya nih di sekolah A nih ya, misalnya yang dibutuhkan adalah 50 siswa untuk jalur afirmasi kuotanya. Tetapi yang mendaftar misalnya hanya 40, maka yang 10 pada SMA itu akan dialihkan untuk kuota zonasi. Tetapi untuk SMK, jika ada kuotanya, misalnya ada 10 kuota yang tidak terpakai nih, maka akan dimasukkan ke jalur prestasi nilai akademik ya. Nah, ketentuan yang lain nih, tahap-tahap untuk pendaftaran di jalur afirmasi ini siapkan ya, perhatikan. Yang pertama adalah kamu login di situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN. NISN itu adalah nomor induk siswa nasional, dan PIN yang kamu bisa dapatkan nanti pada dimulai tanggal 19 nanti. Dan perlu kami tekankan lagi bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menghimbau kalau kalian ingin masuk pada jalur afirmasi, maka pengambilan PIN ya harus lebih cepat lagi dibanding jalur-jalur yang lain ya. Ketentuan yang kedua adalah untuk SMA, memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Dan untuk SMK, memilih satu kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam atau luar zona, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan yang keempat, khusus untuk peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, mengunggah bukti keikutsertaan, jadi mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga yang tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan atau program bantuan pemerintah daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga yang tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi kamu bisa pilih salah satu dari kartu tersebut. Misalnya kamu memiliki beberapa, pilih salah satu dan nanti akan diupload pada website ppdbjatim.net pada saat pendaftaran. Yang kelima, khusus peserta didik dari anak buruh mengunggah poin 4. Ditambah dengan surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua atau wali. Jadi berkasnya double ya, selain ketentuan nomor 4 tadi ya, juga mengupload kartu keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua atau wali. Dan yang keenam adalah khusus peserta didik penyandang disabilitas mengunggah hasil asesmen awal. Jadi yang diupload adalah asesmen fisik atau psikologis, asesmen akademik, fungsional, sensorik dan motorik. Dari mana? Dari psikolog, psikiater, dokter spesialis ataupun kepala sekolah asal. Dan semua itu kemudian
Jika sudah mengupload dan mengisi data pada laman pendaftaran, kemudian langkah yang terakhir adalah mengunduh atau mengupload bukti pendaftaran yang sudah diisi. Nah, itu tadi adalah jalur afirmasi yang bisa kamu masuki. Kalau kamu misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan jalur afirmasi, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga kamu bisa masuk di sekolah yang diinginkan sesuai dengan jalur yang berlaku. Sebelum video ini saya tutup, saya ingatkan lagi bagi kalian agar tidak ketinggalan informasi tentang PPDB, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada temanmu agar mereka juga mendapatkan informasi.